Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama dengan saya Suki Abdul dalam Warta Parlementaria yang akan menyajikan rangkuman informasi seputar kinerja dan juga kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam 30 menit ke depan. Inilah Warta Parlementaria selengkapnya. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI meminta Badan Kepegawaian Negara atau BKN ini serius mengusut tuntas mengenai kasus kecurangan dalam pelaksanaan tes calon aparatur sipil negara atau ASN. Hal ini demi memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem rekrutmen calon ASN. Komisi 2 DPR RI meminta Badan Kepegawaian Negara atau BKN serius mengusut tuntas mengenai kasus kecurangan dalam pelaksanaan tes calon aparatur sipil negara atau ASN. Hal ini demi memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem rekrutmen calon ASN. Ditemui saat kunjungan kerja spesifik ke Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Lukman Hakim mengatakan, Komisi 2 DPR RI meminta BKN menindaklanjuti adanya indikasi kecurangan dalam proses seleksi calon ASN. Ini sungguh harus kita manfaatkan sebagai pintu untuk memperbaiki sistem, aturan main, standar operasional dan prosedur ke depan agar mekanisme rekrutmen calon ASN yang selama ini sudah mendapatkan kepercayaan masyarakat melalui sistem berbasis komputer ini bisa kita pulihkan kembali kepercayaan masyarakat. Lukman menambahkan Komisi 2 mendorong agar pemerintah membawa masalah kecurangan ini ke ranah hukum. Lukman pun meminta pemerintah pusat ikut turun mengawal proses hukum dan hasil penyelidikan praktek kecurangan harus dibuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat bisa pulih kembali, maka mau tidak mau kita harus membuka seterang-terangnya praktek kecurangan ini dengan mempublikasikan siapapun pihak yang terlibat, peserta, yang lain-lain, siapapun yang terlibat harus kita buka, kita umumkan ke publik, lalu sanksi atau hukuman apa yang kemudian sudah diberikan negara ini nantinya kepada mereka juga harus terang benderang disampaikan ke masyarakat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Rangga Wijaya, TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kenaikan UMP 2022 dinilai tidak memenuhi kebutuhan hidup layak para buruh. Pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan para pekerja dan juga buruh, sebab kebutuhan dan juga biaya hidup terus meningkat di masa pandemi COVID-19. Kenaikan UMP 2022 dinilai tidak memenuhi kebutuhan hidup layak para buruh. Pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan para pekerja dan buruh, sebab kebutuhan dan biaya hidup terus meningkat di masa pandemi COVID-19. Ditemui di gedung DPR RI baru-baru ini, anggota Komisi 9 DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan pemerintah perlu lebih memperhatikan besaran nilai kenaikan UMP yang tidak sepadan dengan tingkat kenaikan harga dan potensi pengeluaran buruh ke depan. Kalau kenaikan itu tiba-tiba diputuskan oleh sepihak dan hanya 1%, rasanya itu nggak terlalu berdampak kepada teman-teman pekerja ya. Sementara di tengah pandemi COVID-19 ini kan kebutuhan meningkat sekali, sangat meningkat sekali, apalagi dampak ekonomi terhadap keluarga-keluarga pekerja, belum lagi yang mendapatkan pengurangan jam kerja, mengurangi pendapatan. Kurniasih menambahkan proses penetapan upah minimum harus memperhatikan prinsip perundingan bersama dan mendapatkan hasil rekomendasi dari unsur tripartit yang melibatkan pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Kemarin kita sudah sampaikan, yang pertama dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakan, harusnya melibatkan semua stakeholder. Artinya serikat pekerja diajak bicara, dan serikat pekerja yang diajak bicara ini harus mewakili semua. Tidak serikat pekerja yang dipilih-pilih gitu ya, tapi serikat pekerja besar di Indonesia yang memang bisa mewakili. Upah yang rendah akan mempengaruhi turunnya tingkat konsumsi dan daya beli yang dapat berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Dari Senayan, Jakarta, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Untuk mengantisipasi gelombang ketiga COVID-19 dan mempercepat program pemulihan ekonomi nasional, Komisi 3 mengevaluasi pengawasan dan juga penerapan hukum bagi para pelanggar protokol kesehatan COVID-19. Untuk mengantisipasi gelombang 3 COVID-19 dan mempercepat program pemulihan ekonomi nasional, Komisi 3 mengevaluasi pengawasan dan penerapan hukum bagi para pelanggar protokol kesehatan COVID-19. Anggota Komisi 3 DPR RI Rudi Masud mengatakan, keberhasilan pendistribusian program bantuan sosial untuk UMKM terdampak COVID-19 dan penerapan protokol kesehatan di masyarakat
tidak lepas dari peran aparat penegak hukum, khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Rudi menegaskan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan harus tetap dilakukan, namun dengan mengedepankan asas humanis dan bersahabat. Saat ini memang lebih banyak kegiatan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan terutama berkaitan dengan PEN ya, pemulihan ekonomi nasional. Ini yang lagi kita melaksanakan kegiatan kontrol karena memang dana APBN hampir 700 triliun, tepatnya 699,3 triliun. Ini perlu melaksanakan pengawasan kontrol terutama di dalam pendistribusiannya. Ini perlu harus jelas pertanggungjawabannya, bagaimana mekanisme dan sistemnya. Anggota Komisi 3 DPR RI, Ahmad Dimyati Natakusumah menyoroti target vaksinasi di daerah. Dimyati mendorong kerjasama antara TNI dan Polri untuk kembali menggalakkan program vaksinasi, agar target 70% tervaksinasi di tahun 2021 terwujud. Nah, polisi harus hadir walaupun ini tugas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Maka polisi dan jaksa serta TNI harus kolaborasi konstruktif untuk bagaimana mensukseskan penanganan COVID-19. Dari Provinsi Kalimantan Selatan, Hilman Hidayat, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria, salah satunya datang dari pencegahan gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI menilai pencegahan gelombang ketiga COVID-19 ini dapat dilakukan dengan percepatan vaksin, pembatasan kegiatan dan juga mobilitas masyarakat, serta pembatasan masuknya warga asing ke bandara dan juga pelabuhan. Komisi 9 DPR RI menilai pencegahan gelombang ketiga COVID-19 dapat dilakukan dengan percepatan vaksin, pembatasan kegiatan dan mobilitas masyarakat, serta pembatasan masuknya warga asing ke bandara dan pelabuhan. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto menuturkan, potensi gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia dapat dicegah dengan menerapkan pembatasan akses masuk warga asing ke bandara dan pelabuhan, serta pembatasan dibukanya tempat-tempat wisata. Ya memang pintu-pintu masuk bandara akibat pariwisata, misalnya Bali sudah dibuka, ya. Lalu beberapa tempat wisata sudah dibuka. WNA sudah boleh masuk, ya, tapi kalau ini nggak dilakukan pembatasan di bandara-bandara, di laut misalnya, pelabuhan-pelabuhan, ini yang penting justru, karena memang secara umum kan di Indonesia sudah terkendali dengan baik. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI lainnya Nur Natlifa menilai percepatan vaksinasi dan pembatasan mobilitas masyarakat dapat mencegah terjadinya gelombang ketiga COVID-19. Kalau vaksin itu sudah mencapai target, terus prokes dilaksanakan, insya Allah gelombang ketiga tidak terjadi. Artinya masyarakat kalau misalnya nanti pemerintah pada saat liburan ini membatasi mobilitas dengan melarang cuti akhir tahun dan sebagainya, ini kan bagian dari pemerintah mengurangi mobilitas ya. Kita harus ikuti itu. Vinita dan Arif, TVR Parlemen melaporkan. Informasi selanjutnya datang dari Komisi 9 DPR RI yang mendorong pemerintah benahi data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional atau PBIJKN. Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah benahi data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional atau PBIJKN. Dalam rapat kerja Komisi 9 DPR RI bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial terkait pengelolaan data PBIJKN di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Pataunan Daulay mengkritisi perbedaan data PBI yang disampaikan oleh Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan akibat tidak dilakukannya konsolidasi data. Sebetulnya sekarang kan pemerintah sedang mengupayakan perbaikan data itu. Tadi kan saya tanya ada berapa jumlah pengurangan data PBI. Ternyata kan pengurangannya besar sekali, 9,7 juta. Nah sekarang kalau memang ada 9,7 juta yang dikurangi, mestinya itu diisi. Diisi dengan siapa? Yang belum terdaftar.
yang mereka itu betul-betul berhak. Kasihan kan rakyat kita yang memang berhak nggak daftar. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI lainnya Suirsa mendorong adanya pembenahan data PBI, diantaranya data ganda dan peserta yang telah meninggal dunia. Nah, ini persoalannya harusnya yang bertanggung jawab kan Dinas Sosial, Kementerian Sosial. Kalau dia sudah masuk data bisa menerima bantuan PBI itu orang tidak mampu, sebenarnya kan ini tinggal masuk ke BPJS untuk diusulkan jadi peserta. Persoalannya di daerah itu tidak ada dinas sosial. Jadi ada kepala dinas dikaitkan nanti apakah eselon 4. Helmi dan Aang TVR Parlemen melaporkan. Informasi berikut datang dari Komisi 11 DPR RI yang mendukung langkah pemerintah pusat yang menginstruksikan setiap kementerian dan juga lembaga menambah anggaran cadangan sebagai antisipasi jika terjadi gelombang ketiga kasus COVID-19. Komisi 11 DPR RI mendukung langkah pemerintah pusat yang menginstruksikan setiap kementerian dan lembaga menambah anggaran cadangan sebagai antisipasi jika terjadi gelombang 3 kasus COVID-19. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara mengatakan, dengan adanya instruksi seperti itu, kementerian lembaga tidak perlu melakukan refocusing anggaran saat terjadi lonjakan kasus COVID-19. Dengan begitu, program prioritas kementerian lembaga yang sudah direncanakan tidak mengalami gangguan. Untuk dana cadangan tersebut, Amir menyarankan 10 hingga 25% dari total anggaran kementerian lembaga. Sudah ada dana cadangan yang disiapkan untuk itu. Bila terjadi gelombang ketiga COVID ini, sudah ada antisipasi yang disiapkan oleh pemerintah yang tentunya sekali lagi tidak mengganggu lagi program dari masing-masing KL yang memang sudah direncanakan dan sudah diplotkan dengan anggarannya. Jadi saya kira ini lebih positif lah daripada refocusing yang sangat mengganggu hampir semua kementerian lembaga dan daerah 2 tahun terakhir ini. Menkyu Sri Mulyani menyampaikan, Presiden Joko Widodo menginstruksikan setiap kementerian lembaga menyiapkan cadangan anggaran pada tahun 2022 setidaknya 5% dari pagu masing-masing. Sementara itu, pemerintah akan mengalokasikan anggaran Rp414 triliun untuk program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional tahun anggaran 2022. Anggaran tersebut turun 44,41% dibanding alokasi anggaran di tahun 2021. Andri Triana, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa TVR Parlemen, jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi lain yang menunggu Anda setelah jeda berikut ini. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI memastikan stok bahan bakar minyak atau BBM Pertamina cukup terutama untuk memasok kebutuhan masyarakat jelang Natal dan juga akhir tahun. Komisi 6 DPR RI memastikan stok bahan bakar minyak atau BBM Pertamina cukup, terutama untuk memasok kebutuhan masyarakat jelang akhir tahun. Komisi 6 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Pertamina Niaga di Cilegon, Banten, guna memastikan persediaan BBM menjelang libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Muhammad Haikal berharap Pertamina dapat menerapkan safety standard yang tinggi dalam perusahaan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Nah, dengan kapasitas yang ada, alhamdulillah di Banten ini untuk stok BBM kelihatannya aman dan memang tidak ada kendala. Nah, tapi kita juga ingin ingatkan kepada mereka supaya safety standardnya juga cukup tinggi, jangan sampai ada kejadian lagi karena ini sudah ada beberapa kali kejadian kebakaran, itu kan akan pasti mengganggu daripada distribusi BBM kepada seluruh Indonesia. Haikal pun berharap Pertamina dapat menjaga stabilitas dalam menghadapi pandemi. Selain itu, Haikal juga meminta Pertamina profesional dalam melayani masyarakat, terutama dalam persiapan Natal dan Tahun Baru.
supaya kita kendalikan karena ini dalam situasi pandemi COVID. Jangan sampai nanti mitra-mitra kita itu, terutama BUMN beserta mitra swastanya, ada yang kurang profesional dalam hal penyiapan BBM. Jangan sampai kita sudah kena penyakit wabah COVID, ini sudah meresahkan masyarakat, ditambah lagi dengan masalah-masalah kinerja daripada BUMN kita ataupun mitranya yang tidak profesional. Heriadi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, 54% perekonomian Bali ditopang sektor pariwisata selama pandemi COVID-19. Pariwisata mengalami keterpurukan yang berdampak pada perekonomian Bali. Badan Anggaran DPR RI menilai perlunya kebijakan fiskal khusus untuk membantu pemulihan ekonomi di Bali. 54% perekonomian Bali ditopang sektor pariwisata. Selama pandemi COVID-19, pariwisata mengalami keterpurukan yang berdampak pada perekonomian Bali. Badan Anggaran DPR RI menilai perlunya kebijakan fiskal khusus untuk membantu pemulihan ekonomi Bali. Dalam kunjungan kerja ke Bali, Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarif Al-Qadri menyayangkan keterpurukan ekonomi Bali selama pandemi COVID-19. Pemerintah diminta menyalurkan insentif khusus untuk sektor pariwisata di Bali agar mempercepat pemulihan perekonomian Bali. Pemerintah mencari formulasinya ya kaitan dengan apa yang harus diberikan insentif terhadap pemulihan ini supaya langsung dirasakan ya, langsung juga memberikan dampak ya tentu. Wakil Ketua Banggar DPR RI Cucun Ahmad mengakui Bali menjadi daerah yang berkontribusi besar dalam menghasilkan pajak hotel dan restoran di Indonesia. Dalam penetapan DAU tahun 2022, pemerintah pusat diminta merealisasikan alokasi khusus bagi daerah pariwisata seperti Bali. Keluhan dan harapan Pemda Bali akan ditindaklanjuti Banggar pada pemerintah. Tadi ada diksi dari Pak Gubernur, ini jangan kita sebagai kontributor dipuji-puji sebagai terbaik, terbanyak untuk penerima negara, tapi ketika dapat goncangan semacam ini kita nggak diperhatikan. Nah ini kita akan catat dan kebagian perhatian dari kita semua badan anggaran. Banggar DPR RI berharap rancangan Undang-Undang HKPD akan menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas keuangan daerah serta meningkatkan pelayanan Pemda dan kesejahteraan masyarakat daerah. Dari Provinsi Bali, Elisa Purba, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina untuk segera lakukan investigasi perihal insiden kebakaran yang terjadi di area Kilang Cilacap, Jawa Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina untuk segera lakukan investigasi perihal insiden kebakaran yang terjadi di area Kilang Cilacap, Jawa Tengah. Ditemui saat kunjungan kerja spesifik Komisi 6 DPR RI ke Kilang Pertamina Cilacap, Jawa Tengah belum lama ini, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Muhammad Hekal mengatakan investigasi diyakini akan menepis semua tuduhan terkait penyebab kebakaran kilang, mulai dari isu sabotase hingga permainan peningkatan impor minyak mentah, mengingat kebakaran kilang telah terjadi 3 kali dalam setahun dengan waktu yang berdekatan. Rasanya kalau dalam 1 tahun bisa terjadi 3 kali, ini bukan sekedar kecelakaan. Nah ini yang sedang kita tuntut dari Pertamina. Ada isu-isu yang beredar di luar, mungkin ini ada sabotase, ada lagi mungkin tuduhan bahwa ini akan menyebabkan impor crude lebih naik. Dan ini semua sudah dipatahkan hari ini bahwa kemungkinan ini akan menyebabkan impor meningkat memang insya Allah tidak ada. Anggota Komisi 6 DPR RI Siti Mukaromah menyampaikan aspirasi masyarakat Cilacap, khususnya warga sekitar kilang yang terbakar. Masyarakat berharap direlokasi ke wilayah yang lebih aman. Mereka berharap Pertamina memberikan perhatian yang lebih khusus lagi kepada masyarakat terdekat. Masuk musim hujan, itu pasti mereka sudah was-was. Hujan pasti akan disertai petir. Nah dari sisi itu berkaca dan belajar dari berkali-kali yang terus terjadi, terutama tahun ini sudah 3 kali ini, mereka memang berharap ada salah satunya solusi adalah misal dengan melakukan relokasi. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Panji Prabowo, TVR Parlemen melaporkan. Dan berakhir sudah perjumpaan kita dalam Warta Parlamentaria. Saya Subki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Warta Parlemen berikutnya. Wassalam.